Cerita Rua Berduka, volume yang ke-7, bagian yang ke-6-nya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan pada cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada episode ini, kita pun akan diperlihatkan tentang seperti apakah setting pertarungan dari Cray Andre ketika dirinya bertarung melawan Cray Andre. Di mana di dalam praktiknya, terdapat sebuah plot twist di balik sebuah plot twist. Atau dengan kata lain, mulai dari sini, para penontonnya akan kembali digocek oleh sang autor. Karena faktanya, Cray Andre akan kembali melakukan sebuah rencana ini, yaitu rencana Ryu. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Sederhananya, setelah pada episode kemarin, jalannya pertarungan ronde yang pertama ini sekarang sudah berhasil diumumkan, yaitu Cray asli akan bertarung melawan versi KW Supernya, alias bertarung melawan Cray Andre. Maka di saat yang bersamaan tersebut, semua teman-teman dari Cray yang sekarang berada di kursi penonton, mereka pun tak sengaja justru malah bisa bertemu dengan para anggota party KW Super Grieving Soul, yaitu Party Freaking Soul. Di momen itulah, satu persatu anggota dari Party Grieving Soul kini akhirnya langsung menjadi tertawa. Karena menurut mereka, penampilan dari para anggota Party Freaking Soul ini sungguh sangat di luar nalar. Atau dengan kata lain, penampilan dari para anggota Party Freaking Soul sangatlah berbanding terbalik dengan penampilan dari versi party originalnya. Contohnya adalah wakil ketua dari mereka, yaitu Cool Cycle. Di satu sisi, penampilan dari Luke yang asli sangatlah tampan dan juga menawan. Serta tubuh dari Luke yang asli nampak sangat atletis dan juga nampak sangatlah luar biasa kuat. Sedangkan penampilan dari versi KW Supernya adalah seperti ini. Di mana menurut penjelasan di dalam novelnya, kelas dari Cool Cycle adalah seorang strategis, bukan seorang pendekar pedang. Lalu anggota yang keduanya adalah Elizabeth Simiard atau versi KW Super dari seorang Lee Smart. Kemudian anggota yang ketiganya, dia adalah Rusa Andre. Atau dia adalah versi KW Super dari Lucia yang merupakan adik dari Cray Andre. Sedangkan anggota yang keempatnya, dia adalah Sutri Simiard. Alias, dia adalah versi KW Super dari seorang Sitri Smart. Gara-gara melihat penampilan dari mereka itulah, maka secara tidak langsung, wajar saja jika teman-teman dari Cray kini akhirnya langsung menjadi tertawa. Di momen inilah, Cray pun segera menegur semua anggotanya, bahwa mereka tidak boleh kasar kepada party KW Super dari party Grieving Soul. Mengingat menurut Cray, mereka adalah orang yang sangat baik, walaupun mereka adalah party tiruan. Tapi meskipun begitu, ada satu orang yang sekarang sama sekali tidak mempan ketika ditegur oleh Cray untuk tidak meledek mereka. Yap, dia adalah Sven. Di mana di dalam praktiknya, Sven adalah satu-satunya orang yang sekarang sama sekali tidak bisa berhenti tertawa. Mengingat dirinya tidak sanggup menahan diri untuk dapat bisa menyaksikan semua keanehan tersebut. Bahkan saking penasarannya, Sven pun sekarang langsung bertanya seperti ini kepada mereka. Yaitu, kenapa tidak ada versi KW Super dari Anthem Smart yang merupakan seorang paladin? Karena pada dasarnya, Sven pun sangat penasaran untuk bisa melihat penampilan dari Anthem Smart KW Super. Mendengar pertanyaan itu dari Sven, Cool Cycle pun kini seketika langsung menjadi malu. Hingga di saat yang bersamaan itu, Cole pun langsung berkata seperti ini kepada mereka. Bahwa mereka belum bisa menemukan anggota dengan kelas paladin yang merupakan tiruan dari seorang Anthem Smart. Karena faktanya, untuk saat ini, mereka masih dalam proses perekrutan untuk dapat bisa mencari anggota baru. Nah, gara-gara semua pertanyaan itu dari Sven, dan juga gara-gara melihat Sven yang sejak tadi tidak berhenti tertawa, maka secara otomatis, semua anggota party dari Freaking Soul ini sekarang langsung menjadi terkena mental. Sampai pada kesempatan itu, Cole pun sempat menawarkan kepada semua anggota partinya untuk dapat bisa pergi, serta untuk dapat bisa mengundurkan diri. Tapi masalahnya, mereka sudah berjuang sejauh ini untuk bisa diundang menuju ke dalam turnamen dari para hunter. Sehingga bagi mereka semua, ini adalah pertarungan penentuan. Di mana jika anggota terkuat dari mereka, yaitu Cray Andre, nantinya bisa menang ketika bertarung melawan Cray Andre yang asli. Maka secara otomatis, mereka lah yang akan bisa dianggap sebagai anggota party yang asli. Sedangkan, Cray dan juga Grieving Soul nantinya malah akan dianggap sebagai anggota party yang palsunya. Jadi dengan pemikiran seperti itu, mereka pun tetap memutuskan untuk bisa bertahan. Demi dapat melihat jalannya pertarungan penentuan dari mereka.
Mengingat kenyataannya, ketua dari mereka, yaitu Krayandri, adalah seorang hunter yang terkuat, serta dialah orang yang sama sekali tidak pernah bisa dikalahkan. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik, kini justru malah terjadi dari sudut pandang Cray. Di mana pada kesempatan ini, Cray pun awalnya sempat mencoba untuk bisa kabur karena dirinya sekarang masih tidak percaya bahwa dirinya datang menuju ke tempat ini ternyata adalah untuk dapat bertarung, bukan hanya sekedar untuk menonton. Namun, setelah diberikan semangat oleh teman-temannya, yaitu oleh Lucia, Citri, Luke, Lee Smart, dan juga Anthem Smart, maka pada akhirnya, Cray pun mau tidak mau, sekarang harus dapat melakukan pertarungan ini. Walaupun pada dasarnya, dirinya sama sekali tidak percaya diri jika sekarang dia bisa menang. Apalagi, Cray tidak membawa relik tipe senjata. Yang artinya, Cray harus bertarung dengan menggunakan otaknya lagi untuk dapat bisa mengalahkan versi KW Supernya itu. Nah, setelah Cray sudah membulatkan tekadnya bahwa dia akan menciptakan sebuah sejarah baru di dalam dunia dari para hunter, dengan cara memenangkan jalannya turnamen dari para hunter ini demi bisa mendapatkan gelar sebagai War Emperor yang baru, atau Raja dari para hunter yang baru, maka tanpa menunggu lama, Cray pun kini akhirnya langsung berjalan untuk bisa masuk menuju ke dalam ruang tunggu tepat sebelum pertarungan dari mereka dimulai. Menarik ya, tepat ketika dirinya sudah masuk menuju ke dalam ruang tunggu, maka di saat yang bersamaan itu, Cray pun langsung menjadi sakit perut. Hingga gara-gara itulah, Cray pun kini langsung memutuskan untuk bisa pergi menuju ke dalam toilet. Nah, sampai di sini sebenarnya ada cerita lanjutannya. Tapi jika kami sampaikan sekarang, maka hal itu akan menjadi sebuah spoiler. Oleh karena itu, sebagai gantinya, kalian harus ingat baik-baik bagian cerita ini tentang Cray yang memutuskan untuk bisa pergi ke toilet. Mengingat di dalam beberapa video berikutnya, cerita tentang ini akan kami sambung lagi, mulai dari Cray yang pergi ke toilet. Jadi untuk sekarang, mari kita stop sampai di toilet. Lalu, mari kita masuk menuju ke dalam arena pertarungannya saja. Scene pun kini kembali berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah waktu pertarungan dari mereka sekarang semuanya sudah tiba, maka tanpa menunggu lama, Cray versi KW Super dan juga Cray versi original, akhirnya mereka pun kini seketika langsung berjalan untuk dapat bisa memasuki arena pertarungan dari mereka. Di mana pada kesempatan itu, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa Krayandri datang dengan menggunakan tongkat sihirnya dengan bentuk mirip seperti tongkat Biksu Tong. Sedangkan di sisi lainnya, Cray masuk menuju ke dalam arena pertarungan tanpa membawa senjata apapun, kecuali dia hanya menggunakan topeng dari rubah putihnya itu saja. Namun, sebelum pertarungan dari mereka berdua sekarang dimulai, maka tepat dari arah atas kepala mereka, sekarang muncullah sosok manusia setengah dewa yang merupakan satu dari dua raja asli kelompok rubah ekor 9 yang kebetulan sekarang sudah datang untuk dapat menyaksikan jalannya pertarungan dari dua orang Cray ini. Di mana di dalam dialognya, raja asli dari kelompok rubah ekor 9 ini sekarang langsung berkata seperti ini kepada kita. Aku tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Gav ketika aku belum sampai ke kota ini. Tapi tidak kusangka Gav sudah berhasil untuk dapat bisa mengisi ulang mana dari relik pedang kunci dunia ini. Jadi, walaupun aku harus mengambilnya secara paksa dari Gav, namun itu adalah sesuatu yang sepadan. Mengingat misi untuk bisa menghancurkan dunia sekarang jauh lebih penting daripada nyawa Gav. Atau jika kita simpulkan, inilah penjelasan dari semua cerita singkatnya. Intinya, kelompok rubah ekor 9 memiliki dua orang raja asli yang sekarang menjadi ketua dari mereka. Yang pertama adalah laki-laki dengan pakaian berwarna hitam ini, yaitu dia adalah Sorao. Sorao adalah raja atau bos dari kelompok rubah ekor 9 yang memiliki wilayah kekuasaan dari negara Zebrudia. Tidak hanya itu, Sorao juga merupakan seorang hunter dengan darah campuran. Alias, dia adalah hunter manusia keturunan dari para demon asli yang dulu sudah pernah diusir dari dalam gudang harta karun Lost Inn. Lebih hebatnya lagi, Sorao adalah raja dengan ekor 9. Alias, dia adalah salah satu raja dengan ekor paling banyak yang sekarang bisa mereka capai sebagai manusia setengah demon. Ditambah, Sorao juga memiliki julukan dengan nama Kubi, yaitu dia adalah penyihir dengan sebuah elemen langit. Sedangkan raja yang keduanya, dia adalah Keno atau lebih dikenal dengan julukan nama Kenbi. Yap, sama dengan Sorao, Kenbi juga memiliki ekor 9, namun wilayah kekuasaan dari mereka berada di luar negara Zebrudia.
Yang artinya, Sorao dan juga Kenbi sekarang adalah saingan. Mengingat, di dalam organisasi kriminal Rubah Ekor 9 ini, para penguasanya sama sekali tidak bisa akur. Simpelnya, Sorao dan juga Kenbi adalah raja asli dari kelompok Rubah Ekor 9. Tapi di dalam praktiknya, Sorao dan juga Kenbi, mereka adalah musuh walaupun berasal dari satu kelompok yang sama. Nah, pertanyaannya, dari mana Sorao bisa mendapatkan pedang relik kunci bumi ini? Padahal sebelumnya, pedang itu sedang dibawa oleh Gav. Jawabannya sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu Gav telah diserang oleh raja asli mereka. Serta relik pedang kunci bumi itu sekarang sudah diambil lagi oleh Sorao. Karena untuk sekarang, Sorao ingin melanjutkan misi dari mereka dengan menggunakan caranya sendiri. Mengingat untuk saat ini, para bawahnya itu lebih percaya menuju kepada Krai daripada percaya kepada raja asli mereka sendiri. Singkat cerita, setelah kemunculan dari Sorao, yang kebetulan sekarang sedang terbang di udara dengan menggunakan kekuatan sihirnya, maka tanpa menunggu lama, Sorao pun segera berkata seperti ini kepada kita. Hah? Aku tidak tahu manakah Krai yang asli. Apakah itu yang ada di sebelah kanan, atau apakah itu yang berada pada sebelah kiri? Tapi meskipun begitu, aku pun sama sekali tidak peduli. Karena yang harus aku lakukan sekarang hanyalah membunuh mereka berdua sekaligus. Mengingat, jika aku bisa mengalahkan orang terkuat nomor 1 yang merupakan pelindung dari negara Zebrudia ini, maka untuk selanjutnya, rencana penghancuran dunia dengan menggunakan relik pedang kunci bumi ini otomatis akan menjadi semakin mudah. Tapi masalahnya, aku harus dapat melakukannya dengan cepat. Karena pada dasarnya, lawan yang aku hadapi adalah Hunter dengan level 8. Yang artinya, jika aku tidak bisa mengalahkan orang itu di dalam satu kali serangan saja, maka bantuan dari hunter level tinggi lainnya yang sekarang berada di dalam arena justru malah akan membuatku menjadi terpojok. Dengan begini, maka lebih baik aku menunggu salah satu dari mereka untuk bisa dibuat menjadi lemah. Barulah aku akan keluar menyerang dengan menggunakan kekuatan sihirku. Nah, setelah melihat sedikit potongan cerita dari sudut pandang Raja asli para rubah, yaitu Ketua Sorao yang memiliki jumlah ekor 9, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini kembali berpindah menuju ke dalam medan tempur yang sekarang ada di bawah kaki Sorao. Di mana pada kesempatan itu, Krai yang sudah datang, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini menuju kepada Krai KW Super. Baiklah, ayo kita bertarung dan juga ayo kita tentukan siapakah yang terkuat di antara kita berdua. Mendengar ucapan itu dari Krai yang asli, Krai pun kini seketika langsung membalasnya. Dengar, aku tahu bahwa kau ini adalah penggemar beratku. Tapi meskipun begitu, dirimu tidak perlu mencoba untuk dapat meniru penampilanku. Karena pada dasarnya, kau adalah kau dan juga aku adalah aku. Serta, aku bisa menjadi spesial dengan menggunakan caraku sendiri. Yang artinya, kau pun juga bisa menjadi spesial dengan menggunakan caramu sendiri juga. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun akan berusaha untuk dapat bisa mengalahkanmu di sini. Mengingat hanya dengan cara seperti itulah, maka aku pun akan bisa menyadarkanmu bahwa dirimu tidak perlu meniru diriku lagi. Oh iya, biar tidak pusing, maka kami akan jelaskan sekali lagi. Di mana, menurut sudut pandang dari Krai yang palsu, dirinya sekarang sama sekali tidak tahu bahwa Krai adalah orang yang asli. Bahkan, di dalam dialog dari novelnya, narator pun berkata seperti ini kepada kita. Orang itu, atau dalam tanda kurung Krai palsu, ternyata secara kebetulan, dia pun tidak pernah mendengar nama dari Krai dan juga reputasi dari Krai yang merupakan hunter level 8 terkuat di dalam negara Zebrudia. Sehingga, menurut sudut pandang dari Krai yang palsu, dia adalah yang asli. Jadi, gara-gara itulah, dia pun sekarang malah mencoba untuk dapat bisa menyadarkan Krai yang asli. Supaya dirinya tidak meniru penampilan dari Krai Andri lagi. Nah lo, makin bingung kan? Tidak hanya itu, karena setelah mengucapkan beberapa kalimat panjang di atas, dan juga setelah mencoba untuk dapat bisa menceramai Krai dengan menggunakan kata-katanya tersebut, maka tanpa menunggu lama, Krai palsu pun segera mengangkat tangannya ke udara, lalu sambil mengucapkan kalimat mantranya, Krai pun segera berteriak dengan sangat kencang sambil menurunkan tangannya lagi. Kemudian di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja petir yang sangat besar kini seketika langsung turun untuk dapat bisa menyambar tubuhnya sendiri. Sehingga dengan cara seperti itu, maka tubuh dari Krai sekarang langsung diselimuti dengan sihir elemen petir untuk dapat bisa meningkatkan kekuatannya.
Menyaksikan hal itu di depan matanya, Cray pun kini seketika langsung melakukan analisa. Di mana menurut pengamatannya itu, Cray adalah seorang penyihir mirip seperti Nenek Rosemary. Alias, Crayandri adalah penyihir satu elemen saja, yaitu dia hanya bisa menggunakan kekuatan dari sihir petir. Tapi meskipun begitu, menurut penjelasan dari sudut pandangnya, kekuatan dari Crayandri ini 10.000 kali lebih besar daripada kekuatannya sendiri. Yang artinya, ini adalah sebuah pertarungan yang sulit untuk dapat dia menangkan. Menariknya, setelah menggunakan sihir peningkatan kekuatan itu menuju kepada dirinya sendiri, maka pada halamannya berikutnya, Cray KW Super ini pun kini segera menggunakan teknik sihir yang keduanya dengan menggunakan cara yang sama. Yaitu, Cray mengangkat tangannya ke langit lagi, lalu dia pun segera mengempaskannya ke bawah. Kemudian di saat yang bersamaan itu, ratusan sambaran petir berwarna kuning kini seketika langsung berjatuhan ke tanah. Dengan kekuatan yang sangat besar dan juga dalam kecepatan yang sangat tinggi juga. Akibatnya, sebagian besar arena dari pertarungan ini otomatis sekarang langsung menjadi hancur. Di mana lantai dari tempat pertarungan mereka nampak sudah banyak sekali berlubang karena terkena teknik sambaran petir yang disebut dengan teknik sihir petir bencana alam. Atau di dalam teks bahasa Jepangnya, teknik sihir petir dari Cray palsu itu disebut dengan nama Jurin Isru Kaminari, alias teknik Calamity Thunder. Di momen inilah, Cool Cycle yang kebetulan sedang menyaksikan hal itu dari kursi penonton, kini dia pun akhirnya langsung berkata kepada dirinya sendiri dengan menggunakan kalimat seperti ini. Gila, ini adalah pertama kalinya aku bisa menyaksikan kekuatan asli dari Thunder Emperor yang sesungguhnya. Yap, benar banget, kalian tidak salah dengar. Julukan dari Crayandri palsu ini adalah seorang Thunder Emperor. Dia adalah salah satu penyihir elemen petir terkuat di dunia yang kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Wow, menarik banget ya.